Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di doa hari ketiga pada hari ini. Dan saya bersyukur boleh menjumpai saudara kembali dengan renungan firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang kuasa kesaksian kita. Pada saat Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia mengatakan kepada para murid bahwa tunggu janji Bapa, dan janji Bapa itu adalah memberi kuasa. Dalam pasal 1 Kisah Para Rasul ayat 8 mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pekerjaan Roh Kudus yang utama yang akan kita terima dari Tuhan adalah bahwa Dia akan melengkapi kita dengan kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk bersaksi. Dan ini seperti diumpamakan bahwa kita ini diberi kuasa untuk menjadi saksi di pengadilan atas orang-orang yang terdakwa karena kesalahan mereka. Dan kesaksian inilah yang mampu membebaskan atau menghukum orang berdosa itu, orang jahat itu karena kesalahannya. Dan kalau kuasa itu diberikan kepada kita untuk bersaksi, maka kuasa itu berarti adalah membebaskan orang berdosa dari ancaman hukuman kekal di lautan api yang bernyala-nyala. Membebaskan mereka sehingga mereka diselamatkan di dalam Kristus dan hidup di dalam langit dan bumi yang baru yang sudah disediakan Allah, diam bersama-sama dengan Allah dan orang-orang kudusnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Roh Kudus memberi kuasa untuk kita bersaksi itulah yang utama yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan itulah yang dinyatakan Tuhan pada peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kalau kita sejenak membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7, 8, dan selanjutnya dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini akan dihakimi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pekerjaan Roh Kudus yang selaras dengan janji Tuhan dalam Kisah Para Rasul pertama ayat 8 tadi, yakni bahwa ia akan datang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada masalah besar dalam hidup manusia bahwa kalau mereka tidak bertobat, mereka hidup dalam dosa, maka akan dihukum, dan hukuman itu bersifat kekal. Kita diberi kuasa untuk bersaksi, membebaskan seseorang yang berdosa itu dari kejahatannya, dari dakwaan itu, sehingga dia diselamatkan, dia tidak dihukum, dia tidak dipenjara karena kesalahannya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kuasa saksi, maka kita diberi hak untuk mendatangkan kasih karunia Allah kepada mereka. Dan karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah saksi-saksi Tuhan, karena Roh Kudus diam di dalam diri kita. Apa yang terjadi? Pekerjaan Roh Kudus berikutnya adalah kalau seseorang sudah percaya akan kebenaran, maka Roh Kudus akan mendiami orang itu, diam di dalamnya, dan mengubah hidupnya selaras dengan kehendak Allah. Apa ciri-ciri orang yang didiami Roh Kudus? Ya, cinta firman Tuhan. Dia memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan lewat doa-doanya. Dia akan memiliki kesaksian yang hidup, yang bisa dilihat oleh orang, dibaca oleh orang, dan dinikmati oleh semua orang. Kalau Roh Kudus turun dan diam di dalam diri kita, maka segala hal yang tidak baik dalam diri kita akan diubahkan. Dan itu pekerjaan Roh Kudus supaya kesaksian itu efektif, supaya kesaksian itu penuh kuasa.
Dan kalau kesaksian itu penuh kuasa, maka yang pasti ada banyak orang boleh dibawa kepada Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari mintalah kuasa itu, kuasa bersaksi. Dan Tuhan mengatakan, kalau engkau bersaksi, maka aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Sekalipun kau minum racun atau dalam bahaya, Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Biarlah kuasa kesaksian kita menjadi lebih luas lagi dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menyelamatkan banyak orang datang kepada Kristus. Kita berdoa. Bapa, di hari ketiga doa Gereja Kemah Injil Daerah Bali ini, kami boleh bersyukur karena Tuhan memimpin kami, menolong kami untuk memahami pekerjaan yang utama dari Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kami untuk kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus itulah, maka Tuhan membawa dan menginsapkan dunia, manusia di dunia ini akan dosa mereka, sehingga mereka hidup dalam kebenaran, sehingga pada saat penghakiman mereka dibebaskan dari hukuman kekal. Kami boleh bersyukur karena cintamu yang abadi, karena cintamu yang luar biasa, yang telah engkau limpahkan dalam diri kami. Diami Roh Kudusmu dalam diri kami, diam dan tinggal di dalamnya, sehingga kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Terima kasih Bapa, ubahkan kami selaras dengan firman-Mu, sehingga kami makin mencintai Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik datang daripada Tuhan. Terima kasih, kami mohon kuasa-Mu bekerja dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan doa syafaat kita. Dan pada hari ini, biarlah doa-doa syafaat kita boleh Tuhan jawab. Dan kita percaya bahwa jika kita berdoa, maka akan banyak orang dilepaskan dari dosanya, dan keselamatan terjadi bagi negeri ini, bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.